Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok satu ingin memaparkan materi tentang ketidakpastian dan analisis risiko. Next. Ya, dari kelompok satu ada beranggotakan, yang pertama ada Tania Eka Putri, yang kedua ada Sherlina Friska Damayanti, yang ketiga ada Jidan Atorik, yang keempat ada Dion Kurniawan, yang kelima ada Siti Nur Azizah, yang keenam ada Nestianti Eca, yang ketujuh ada Syahrul Ramdhani, kedelapan ada Rian Hanis Ragerwan, 9 ada Muhammad Akbar Darujatun Sasmita, 10 ada Muhammad Lutfi Naufal, 11 ada Siska Julian, yang ke-12 ada Rizka Siti Maria Sukmawati, yang ke-13 ada Khairul Huda. Baik, berikutnya ada materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama mengenai ketidakpastian. Bisa dilanjut. Nah, sebelum kita beranjak kepada pengertian, ketidakpastian merupakan satu hal yang sangat sering kita dengar, bahkan kita semua sering mengalaminya akan ketidakpastian tersebut. Lantas yang menjadi pertanyaannya, apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian adalah sebuah kemungkinan akan kegagalan yang tidak dapat diprediksikan. Jadi yang namanya kegagalan ataupun keberhasilan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksikan. Dan yang namanya kegagalan dan kepastian merupakan sebuah takdir. Dan takdir itu oleh siapapun orangnya tidak akan pernah bisa diprediksikan. Kemungkinan kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa langkah untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini diarahkan pada usaha untuk menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan dibuat. Jadi pada tahap ini biasanya akan ada hal yang ditanyakan, masalah apa yang akan dihadapi, siapa yang akan memutuskan, dan bagaimana pengaruh terhadap tujuan-tujuan manajemen. Jadi oleh karena itu, perumusan masalah ini merupakan suatu syarat untuk permasalahan suatu manajemen. Lalu yang kedua ada penentuan tujuan. Pada tahap ini terdapat pertanyaan apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang ketiga ada pencarian alternatif. Jadi pada tahap ini terdapat pertanyaan apa alternatif atau tindakan untuk pencapaian tujuan atau variabel apa saja yang dapat kita kendalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul Huda. Selanjutnya yang keempat ada peramalan dampak. Pada tahap ini diamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti, bagaimana sifatnya dapatkan informasi lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Tugas peramalan konsekuensi ini tergantung keadaannya, bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. Selanjutnya yang kelima ada penentuan pilihan. Setelah semua analisis selesai dilakukan, kita bisa menentukan pilihan yang paling kita inginkan. Setelah seorang pengambil keputusan menetapkan konteks permasalahan, menetapkan tujuan, dan mengidentifikasi alternatif yang bagaimana caranya untuk memilih suatu pilihan yang diinginkan. Selanjutnya yang keenam ada analisis sensitivitas. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal tersebut, bagaimana pengaruh perubahan keadaan
keadaan tertentu terhadap keputusan yang optimal yang diambil, apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan-perubahan variabel ekonomi utama yang terabaikan oleh si pengambil keputusan. Dalam menyelesaikan suatu masalah, penting bagi kita untuk memahami dan mampu menjelaskan kepada orang lain mengapa kita memilih keputusan tersebut. Pilihan tersebut tidaklah begitu saja. Pilihan tersebut tergantung pada tujuan yang dipilih, cara perumusan masalah, metode, dan peramalan hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teknik ketidakpastian. Yang pertama adalah teknik optimalisasi. Optimalisasi mencakup terminologi maksimalisasi output dan minimalisasi input atau biaya. Pemahaman atau solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Yang kedua ada teknik analisis risiko. Nah, faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Yang terakhir, yang ketiga, ada teknik pendugaan atau pramalan. Teknik pramalan bervariasi dari yang sederhana dan tidak mahal hingga yang canggih tetapi mahal, dengan mempertimbangkan semua keuntungan dan batasan dari berbagai macam teknik ramalan tersebut. Manajer dapat memilih metode atau kombinasi dari metode yang paling cocok dengan perusahaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada analisis resiko. Next. Pengertian dari resiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara resiko dan ketidakpastian. Menurut Robinson dan Berry pada tahun 1987, resiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang bisnis selaku pengambil keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, berikutnya ada besar kecilnya risiko. Mengukur risiko. Besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas atau PI. Probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian antara 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Maksudnya adalah masalah ketidakpastian dicoba untuk dapat diukur atau dikuantifisir dengan suatu konsep probabilitas atau probability kemungkinan. Probabilitas dinyatakan dalam angka-angka 0 sampai 1. Probabilitas sama dengan 0, artinya suatu peristiwa atau kejadian mempunyai kemungkinan terjadi 0% atau dengan kata lain peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Strategi yang menghadiri risiko adalah strategi yang penting atau umum. Dengan melakukan penghindaran risiko, perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang telah diperkirakan. Contohnya, kontraktor menghindari risiko politik, maka menolak tender dengan negara tersebut. Yang kedua ada mengurangi risiko, yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut, atau memperkecil kerugian akibat risiko yang mungkin terjadi. Dengan strategi seperti ini, risiko dapat ditahan dengan berbagai cara tergantung pada filosofi. Alternatif strategi yang kedua adalah mencegah risiko dengan mengurangi kerugian. Contohnya memasang alat anti maling untuk mencegah terjadinya pencurian. Yang ketiga ada mengasuransikan risiko, yaitu memindahkan risiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Asuransi menjadi bagian penting dari program manajemen risiko, baik untuk sebuah organisasi ataupun individu. Asuransi juga termasuk di dalam strategi transfer risiko, di mana pihak asuransi setuju untuk menerima beban finansial yang mungkin
yang mungkin dari adanya kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sikap terhadap resiko. Pendapat ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, seseorang disebut risk averter bila dia tidak bersedia ikut suatu taruhan yang fair. Yang kedua, seseorang disebut risk netral bila dia tidak bisa dipengaruhi untuk menolak atau mengikuti suatu permainan taruhan yang fair. Yang ketiga, seseorang disebut risk lover atau risk seeker bila dia akan senang sekali mengikuti suatu permainan taruhan yang fair. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya itu contoh nyata ketidakpastian. Berikutnya contoh nyata ketidakpastian dan analisis risiko. Next. Contoh kasus 1. Kinerja memengaruhi risiko. Para manajer mengambil lebih banyak risiko ketika perusahaan-perusahaan mereka berkinerja buruk, khususnya sewaktu mendekati kebangkrutan. Para manajer di perusahaan-perusahaan yang berkinerja lebih baik, terutama mereka yang berhasil mencapai sasaran-sasaran mereka, mengambil risiko lebih sedikit dan lebih rendah. Selain itu, iklim bisnis ikut mempengaruhi pengambilan risiko, kadang-kadang dengan cara mengejutkan. Keuntungan koperasi naik hingga lebih dari 70% pada bulan Desember 2004, sejak titik terendahnya di tahun 2001. Biasanya keuntungan tinggi mengarah pada pengambilan risiko yang lebih tinggi dalam bentuk investasi bisnis. Uang tunai menyediakan cara-cara untuk memanfaatkan kesempatan investasi dalam berbagai produk baru, teknologi, pabrik, orang, dan pasar. Namun, peluang investasi bisnis selama periode ini hanya naik 18% saja. Penjelasannya mungkin adalah orang kembali menghindari risiko. Pada tahun 1990-an, saham tampak terus naik, tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Para manajer seringkali merasa mereka dapat melakukan apa saja, mengambil setiap kesempatan. Namun ketika gelembung teknologi pecah, resesi melanda, teroris menyerang, dan skandal-skandal perusahaan menjadi bahan berita, semuanya berubah. Para manajer dalam iklan penghindaran risiko yang baru ini tidak melakukan investasi-investasi baru berisiko, seperti yang dapat mereka lakukan di iklim bisnis masa lalu. Selanjutnya yaitu contoh kasus 2. Perusahaan survei sistem memperoleh keuntungan dengan menetapkan berbagai peluang. Oleh karena itu, mengurangi ketidakpastian bagi para pengambil keputusan. SSI memperkirakan cuaca yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis tertentu. Lebih dari $1 triliun dari perekonomian AS meliputi perkebunan, konstruksi, penerbangan, pakaian, dan penjualan es krim yang dipengaruhi oleh temperatur, hujan, salju, angin, dan kelembapan udara. 44 departemen transportasi pemerintah membayar SSI untuk memberitahukan kepada mereka kapan harus menaburkan garam ke jalan, karena jalan memerlukan 1/10 jumlah garam jika ditaburkan persis sebelum salju turun daripada sesudahnya. Taman-taman hiburan jika mereka mengetahui kapan akan turun hujan selama jam-jam saat para konsumen mungkin lebih memilih untuk pergi ke bioskop, dapat menghemat biaya tenaga kerja dan makanan. Mengurangi ketidakpastian tidak hanya memberikan ketenangan psikologis, tetapi juga bernilai nyata. George Conrads, pimpinan dari CEO Akamai Technologies, mengatakan, kami bekerja dalam sebuah lingkungan internet yang di dalamnya terdapat sejumlah besar ketidakpastian.
Anda tidak dapat merasa pasti yang akan terjadi esok hari, apalagi tahun depan. Bahayanya adalah ketidakpastian dapat menyebabkan kelumpuhan. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencoba mengenali secara tepat, semua kemungkinan dan risiko Anda tidak akan pernah dapat mengambil tindakan. Dan jika itu terjadi, Anda tidak mampu mengambil keputusan atau Anda akan mati. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini, resiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak yang menimbulkan kerugian. Sedangkan tidak dapat diperhitungkan oleh probabilitas 0 kurang dari probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah 1 dalam kurung sigma pi sama dengan 1. Adapun cara dalam mengatasi resiko yaitu dengan cara menghindari resiko, mengurangi resiko, dan mengasuransikan resiko. Sedangkan sikap terhadap resiko tergantung dari besarnya resiko yang akan dihadapi. Proses pembuatan keputusan merupakan inti dari setiap masalah yang akan dihadapi dalam dunia usaha. Ada juga langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yakni 1 ada perumusan masalah, yang kedua ada penentuan tujuan, ketiga pencarian alternatif, keempat peramalan dampak, kelima penentuan pilihan, dan yang keenam analisis sensitivitas. Teknik dalam pengambilan keputusan itu sendiri ada 3 macam, yaitu ada teknik optimisasi, teknik analisis resiko, dan teknik penugaan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.